Guntingnya segede apa belum ketahuan juga. Lah gunting biasa lah gunting, entah kayak itu pakai. Oh gunting biasa, nggak meleleh guntingnya ya ketika menyunat Allahnya Kristen ya, nggak meleleh dia. Astaga, itu lu baca lah di situ botol, coba lu baca lagi gitu. Sabar, katanya mau ditanya, ini gua nanya malah dimarah-marahin. Iya enggak. Sabar, Aliteng, sabar. Kalian sendiri kalau ditanya Tuhan itu maha besar, ya. Tuhan itu tak terbatas, ya. Otomatis kalau sunat Tuhan juga nggak terbatas dan maha besar dong. Ya. Sama, Yesus ada ludah kan? Enggak connect, lu itu menambah-nambahi, nggak bisa. Kalau katanya kan yang keluar dari Allah adalah Allah, gimana sih? Yesus ini Allah bukan sih? Kok jadi bimbang? Yesus ini Allah bukan? Iya, dia itu sendiri, Allah Bapa, Allah Anak. Nah, artinya ketika Allah ngeludah, ludahnya itu Allah gitu loh. Gimana sih? Agak logika Kayak gitu. Gara-gara Yesus keluar dari Tuhan, maka dia juga Tuhan. Lahirlah Yohanes 1 ayat 1. Ini kayaknya harus lahir dalil baru nih teman-teman. Dalil Ludahus 1 ayat 1. Pada mulanya ludah pada mulanya di dalam diri Yesus. Kemudian ludah keluar daripada diri Yesus, ludahlah Tuhan sama seperti Yesus. Kalau gitu ngapain diimanin sesuatu yang nggak bisa dimasukin ke logika manusia gitu loh? Ngapain diimanin? Ya yang masuk akal lah gitu. Dia kan Ya kalau masuk akal ya nggak mungkin lah Allah menjadi manusia, nggak mungkin lah ada Trinitas. Gitu. Jadi ludah kok nggak masuk akal? Ya nggak bisa lah gitu. Kok nggak bisa? Milih-milih. Ada nggak yang tertulis di situ? Ada nggak tertulis dia menjadi ludah gitu? Ada nggak? Enggak, kalau Yesus meludah ada. Gitu. Iya meludah ada, gitu. Kan meludah. Iya. Masalahnya meludah, gitu. Ya enggak, maksudnya ludahnya itu Yesus bukan? Ludah ya ludah, bre. Lu harus tahu baca. Lo kan keluar dari Yesus. Segala sesuatu yang keluar dari Allah adalah Allah. Tapi kenapa keluar dari Yesus bukan Yesus? Lu harus mengerti konsep penggunaan gitu. Ibarat lu baca. Yesus kan. Ibarat bahasa Inggris. Ada penempatan katanya lah, bre. Gitu. Lu gak ngerti logika. Disiksa anak orang anjir, kasihan aduh. Sampai Yesus kan kata Ini parah nih. Sekarang gue nanya sama lu gitu. Kan dari tadi gue yang jangan disiksa anak orang. Aki Kores, jangan disiksa anak orang, jangan disiksa. Tapi kalau menurut saya siksa aja Aki Kores. Siapa suruh bodoh karena satu perkataan? Apa? Yang keluar dari yang keluar dari Tuhan, ya Tuhan itu sendiri. Kalau Yesus dianggap Tuhan, yang keluar dari Yesus, ya juga Tuhan. Kalau Yesus meludah, berarti ludahnya Tuhan apa bukan? Terpaksa harus mengatakan Tuhan. Siapa yang jabarin? Emang Islam? Kagak. Pendeta lu sendiri salahin kalau lu disiksa hari ini ya. Mantap. Jangan disiksa. Orang gimana kan disiksa? aduh. bicara logika tapi nggak masuk logika. Gini, sekarang gue nanya sama Yang keluar dari Allah bukan? ini bicara apa lu? Bicara konsep apa ini? Trinitas bisa Trinitas. Iyalah. Ya buat teman-teman yang apologet Islam. Iyalah. Nah kalau gitu yang keluar dari Yesus bukan? Ini keluar dalam bentuk apa lu ini? Itu terserah apa aja bisa. Yang nggak bisa lalu menjelaskan. itu tandanya itu lu mau membenarkan kan Kalau misalnya yang keluar dari Yesus bukan Allah, jatuhnya Yesus bukan Allah gitu loh, gimana sih? Lu ini cobalah fokus bre. Yesus Allah bukan. Nih, apa? udah. Yesus Udah. Yesus itu tidak bisa ya. Kalau Meludah. konsep ludah ya. Kenapa dia? Ya, Sariawan. Yesus ya Yesus udah titik. Nggak ada hubungannya. Yesus kenapa meludah? Sariawan. Dia terpaksa kan? Benar. Kalau dia meyakini yang keluar dari Allah adalah Allah, berarti Yesus juga Allah. Kalau yang keluar dari Yesus, dia terpaksa harus bilang Allah juga, termasuk ludahnya Yesus. Sariawan. Tadinya si kawan ini nggak ngeh teman-teman, pertanyaan Kores belum tahu maksudnya. Sekarang mulai gelagapan. Coba tengok tuh. Mulai gelagapan kan? Nah, ini untuk menunjukkan pencernaan otaknya udah mulai berfungsi. Iya juga ya. Yang keluar dari Bapa Tuhan. Yang keluar dari Yesus ludahnya. Masa gua bilang nggak Tuhan? Nah, ini mulai sadar. Mulai jago nih pikirannya. Mulai sadar dia. Ludah ciptaan bukan? Ludah kan keluar dari mulut.
Ya kalau iya mulut siapa? Yesus. Mulut Yesus ciptaan bukan? Siapa yang meludah? Siapa yang meludah? Yesus. Ya udah selesai. Yesus meludah. Nah sekarang Selesai. ini yang ludah ini Allah atau manusia? Hah? Yang ludah ini Allah atau manusia? Yesus yang meludah kan? Kan kata gua. Nah itu Yesus yang ludah itu Allah atau manusia? Ini logika lu gimana sih? Yesus meludah. Astaga. Dijawab aja. Itu yang ludah itu yang ludah itu Allah atau manusia? Jangan disiksa Bang Kores, jangan disiksa. Noise Bang itu Astaga. Astaga, gimana mau nangis Bang? Jangan disiksa Bang Kores, jangan disiksa. Jelasin aja nggak Bang? Bang Datuk noise kencang Sekarang banget gua nanya nih. noise-nya. Oke ya. Sekarang Boleh. tanya nih. Gue bertanya iya. Gue bertanya dengan nada lembut. Oh iya, gue menjawab dengan nada serius. Tujuan umat Muslim ini, saya bertanya dengan nada lembut nih. Ke Ya, saya Mekah serius, mencium batu itu untuk apa coba? Mencium batu itu sunnah dalam rangkaian ritual ibadah haji. Ritual, coba lu buka dalam kamus KBBI. Ritual itu apa? Ritual itu adalah praktek ibadah. Coba buka dulu dong, gitu. Yang buka aja lah, masa lu yang boker gue yang nyembok, lu aja yang buka. Lu tadi gitu kan? Ini Tadi gue baik, gue bukain. Lu, coba lu buka, lu baca. Tenang. Tapi teman-teman sebelum berlanjut jauh ke depan, benar juga apa kata Kores ya? Bisa kita jadiin dalil ini ya. Bisa kita jadiin dalil bahwa kalau setiap yang keluar dari Bapa berarti adalah Tuhan. Ada, yang keluar dari Tuhan berarti Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Berarti yang keluar dari Yesus juga Tuhan. Termasuk apapun yang keluar dari Yesus. Ludah. Kalau dia mohon maaf kencing, Tuhan juga dong kencingnya. Kalau dia mohon maaf boker, berarti bokernya Tuhan juga dong. Hancur kita, rusak gitu. Rusak total. Ritual itu seni gitu. Berarti ke sana berarti seni gitu. Hah? Seni yang diperintahkan Tuhan lah, boleh bisa. Seni gitu. Gitu. Seni dong gitu. Hah? Iya. Begitu. Iya. Apa lagi? Buat ya. Iya. Berarti hanya seni doang begitu kan? Gitu kan? Seni dong. Enggak pakai doang, itu tambah-tambahan itu. Jangan melampaui yang tertulis. Sama dong bre gitu. Kan ini kembali ke makan dulu. Loh, Gitu. Trinitas tertulis nggak? Gitu. Trinitas tertulis nggak? Ludah. Ini kita balik lagi ke konsep yang ludah. Ludah Yesus Iya. sama. Yesus ada ludah kan enggak connect, lu itu menambah-nambahi, enggak bisa. Kalau katanya kan yang keluar dari Allah adalah Allah, gimana sih? Yesus ini Allah bukan sih? Kok jadi bimbang? Yesus ini Allah bukan? Iya dia itu sendiri Allah Bapa, Allah Anak. Nah, artinya ketika Allah ngeludah, ludahnya itu Allah gitu loh. Gimana sih? Agak logika. Kayak gitu aja susah. Bre. Aduh. Cobalah. Kan yang keluar dari Allah Allah katanya. Lain lah. Gitu. Ini Oh, yang lain. Udahan ya, udahlah kalau gitu. masalahnya, Bre. Gara-gara Yesus keluar dari Tuhan, maka dia juga Tuhan. Lahirlah Yohanes 1 ayat 1. Ini kayaknya harus lahir dalil baru nih teman-teman. Dalil Ludahus 1 ayat 1. Pada mulanya ludah pada mulanya di dalam diri Yesus. Kemudian ludah keluar daripada diri Yesus, ludahlah Tuhan sama seperti Yesus. Gini Kasihan. jangan diganti dulu. Gini, lu bertanya tentang Islam ke Bang Kores, coba bertanya tentang ke Islam. Enggak lah, Bang. Gua enggak mau ngebahas apa. Gua malah senang kalau mau ditanya ayat-ayat lain gitu. Oke, siap. Ya udah kita tanya lagi ya. Ya, tanya. Berikutnya pertanyaannya. Apa fungsi harus apa? Harus pakai data ya. Gitu. Harus pakai data, oke. Harus apa Oke. yang tertulis dalam kitab gitu. Alkitab gitu ya. Siap. Tertulis begini. Ayat berapa? Tunggu. Kita lihat dulu, sabar. Langsung banget dia pengen ngejawab anjir. Ya iyalah, enak ini. Kita kan belajar bersama, Bang. Ayo belajar gitu kan. Gitu. Tunggu. Yang penting masuk-masuk akal aja, santai, Bang. Oke, iya. Lukas 2 nomor 21. Oke, Lukas 2 ayat berapa? 21. Woi, semangat woi, Silon. Lukas 2 ayat berapa? 21 ya? Ya, 21.
Doi akhirnya semangat banget teman-teman. Dia udah semangat banget ini mau bahas kitabnya. Dia nggak tahu apa yang terjadi ke depan dan yang dia hadapi Aki Kores. Semangat banget dia. Ini namanya semangat banget untuk bundir. Iya, ngapain kita bahas-bahas kitab orang lain? Bahas aja kitab kita sendiri. Gue senang banget kalau kitab gue dibahas. Wah, mantap sih. Lo cocok jadi Elia Miron berikutnya. Yesus disunat dan diserahkan kepada lu. Yang mana yang lu mau tanyakan? Nomor nomor 21, nomor 21. Hah, berapa? Nomor 21. Itu efek-efeknya hilangin dulu lah. Ini udah. Enggak, gue seneng aja. Gue Iya, seneng baca jadi aja bang, baca bang. apa namanya Bukan bertanyakan penggembira baca gue. dong. Lu baca dong. Oke. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, terus Udah? apa masalahnya? Nah, apa mujizat yang keluar dari sunatnya Yesus? Silakan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Ya. yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum. Mana kata mujizat di situ? Ya, nah gue nanya, apa mujizat yang keluar? Yang nggak ada dalam situ. Kita harus Nggak ada. Oh, nangkap aku maksud Aki Kores. Nangkap aku, kalian nangkap, pada nangkap. Maksud Aki Kores, sunat itu menunjukkan Tuhan itu overpower dan maha kuat, atau justru melemahkan Tuhan. Ini yang nggak connect. Padahal maksud Aki Kores, kalau kalian meyakini Yesus karena keluar biasaannya sehingga mampu disebut Tuhan, nah pas dia disunat, ada anggota tubuhnya yang hilang dan waktu itu dia masih baik. Ini mendefinisikan Tuhannya kuat atau lemahnya Tuhan sih? Hah? Oteng. Aduh, Aliteng nih, coba Eli Aliteng. kita harus sesuai yang ada di situ dong. Yang Terus ngapain disunat kalau gitu? Hah? Ngapain disunat? Ya, kenapa lu harus tanya ke gua? Lu harus ngundurin waktu, lu tanya ke Yesus. Kenapa? Masa ini Allah turun ke bumi melakukan hal yang sia-sia nggak ada manfaatnya? Pasti ada manfaatnya dong. Nah, apa mujizatnya yang keluar gitu? Silahkan. Lu bertanya, nggak ada di situ. Mujizatnya apa gitu? Ngapa? Semua lah yang di situ dong. Kalau Ya kalau nggak ada manfaatnya ngapain ditulis itu loh? lah. Dan ketika genap 8 hari dan Iya. dia harus disunatkan dan dia harus itu mungkin ketentuan di zaman itu harus disunat. Makanya dia mengikuti gitu. Karena gua nggak tahu, gua nggak hadir waktu Yesus disunat. Gua nggak tahu gitu. Apakah itu suatu ketentuan di zaman itu harus disunat, laki-laki harus disunat atau tidak? Nah itu kita harus panggil Doraemon, harus mundurin waktu gitu. Jadi nggak bisa dijawab ya? Bukan. Nggak bisa dijawab. Nah, tumben pinter. Baru kali ini teman-teman, Otengnya pinter. Artinya dia nggak bisa memvalidasi masa dahulu, bisa jadi masa dahulu itu menipu kita di masa depan. Maka paling kurang harus panggil Doraemon biar kembali ke masa dahulu agar tahu itu benar atau tidak. Nah ini soal Yesus, kalian telan mentah-mentah dalilnya, mana tahu tipuan? Kalian nggak hadir di masa tersebut, mana tahu dia hanya orang yang kemudian ingin dituhankan tanpa validasi? Kenapa nggak bilang kepada itu Pak sama Pak Pendeta? Pak Pendeta, saya nggak percaya Yesus Tuhan. Karena Yahudi dan agama lain menuliskan Yesus sebagai manusia yang pernah hidup. Tidak ada yang menuliskan dia sebagai Tuhan. Hanya agama kita yang menuliskan dia sebagai Tuhan. Kalau dia memang Tuhan, agama lain juga akan menuliskan dia Tuhan. Lah gimana nih Pak Pendeta? Saya nggak akan percaya Yesus sebelum Bapak Pendeta hadirkan ke depan saya Doraemon. Dan saya bisa balik ke masa dahulu tersebut. Kan harusnya gitu. Harusnya gitu. Alitang. Oke. Menjawab apa yang tertulis gitu. Tenang. Itu apa sih ketawa-ketawa itu? Astaga, nggak ada yang lucu. Ngetawain lu. Lah, Nah jadi kan Yesus ini Allah nih, Yesus ini kan Allah nih, Lord Squad, Yesus ini kan Allah. ya. Dia disunat nih, tapi nggak tahu fungsinya apa ini disunat gitu. Sekarang pertanyaan gua, ini segede apa guntingnya nyunat Allah? Allah kan maha besar kalau nggak salah ya. Dia kan waktu itu kan datang sebagai manusia. Yesus itu kan apa? Di waktu itu apa? Manusia. Apa? Dia turun sebagai manusia dulu gitu. Astaga. Oh ya, baru disunat. Ini kan Jadi guntingnya kecil. ayat ini kan apa? Dan ketika Apa? genap 8 hari dan ingat harus disunatkan. Ingat ya, penekanan katanya. Dia harus disunatkan gitu. Berarti apa? Berarti apa? Dalam zaman itu harus disunat berarti karena ada kata harus di situ. Oh jadi posisinya guntingnya segede apa belum ketahuan juga.
Lah gunting biasa lah gunting, entah kayak itu pakai. Oh, gunting biasa. Nggak meleleh guntingnya ya ketika menyunat alanya Kristen ya? Nggak meleleh dia. Astaga, itu lu baca lah di situ botol. Coba lu baca lagi gitu. Sabar. Katanya mau ditanya, ini gua nanya malah dimarah-marahin. Sabar, Aliteng, sabar. Kalian sendiri kalau ditanya Tuhan itu maha besar. Ya. Tuhan itu tak terbatas. Ya. Otomatis kalau sunat Tuhan juga nggak terbatas dan maha besar dong. Seluruh manusia itu meyakini Tuhan maha besar. Tapi kalau kalian mau paksakan Tuhan jadi manusia, kalian harus meyakini bahwa Tuhan itu tertunduk di atas hukum lemahnya manusia. Jadi kau marah-marah sama Aki Kores? Bener dong pertanyaan Aki Kores. Tuhan maha besar gak? Besar. Berarti apanya yang besar? Ya seluruh dari Tuhan. Nah kalau nononnya besar, berarti guntingnya yang nyunat Tuhan juga harus besar. Iya enggak. Lu baca nggak bisa baca di situ Yesus bukan Allah. Jadi Yesus ini bukan Allah. Ngomong dari awal. Lu muter lagi. Astaga, botol. Ngomong dari awal gitu loh, Bre. Gua kira Yesus Allah. Oke lah. Yesus bukan Allah ternyata. Ya. Kan gue bilang kan kita membahas sesuai data, bre gimana? Oh iya. Yesus lu bilang Allah, lu itu udah mengganti dosa, bre. Astaga, bre. Aduh, Gua kira Yesus Allah. Sorry. Lu nggak bisa baca, bre. Makanya gue bilang yang benar, bre. Di waktu sekolah berikutnya di depan, jangan di belakang. Iya, soalnya kan Kristen yang lain bilangnya Yesus itu Allah yang menjadi manusia gitu. itu Makanya kan- gua nanya ini. Makanya kan gue bilang kita harus membahas itu sesuai ayat. Fokus gitu. Kalau mau pindah-pindah ya lain lagi penjelasannya, bre. Oh, lain lagi penjelasannya. Kalau Jadi ini Allah ya Allah. fluktuatif ya. Kan ini kan bicaranya kan Yesus disunat. Kata di situ Yesus disunat, gitu kan? Heeh. Berarti Yesus yang pada waktu itu menjelma sebagai manusia kan? Turun Bukan ke bumi Allah. sebagai manusia. Gitu. Bukan Allah. Ya Yesus gitu. Dia Oh iya, siap. Oke. Nah gitu dong, jujur. iya bahas lu. Kalau manusia disunat nggak perlu ditanya, normal itu. Tapi kalau Allah disunat, ini Iya. menarik ini untuk dibahas. Iya itu yang jadi masalah. Kan di situ kan nggak ada. Nah, itu masalah ya. Oh iya. Coba gue tanya ke lu, di situ apa? Yesus apa Allah? Coba. Yesus. Ya betul sekali, bre. Betul sekali ya. Oke, siap. Mantap. Nanya lagi boleh ini? Nanya lagi ya? Oke, nanya lagi. Berikutnya soal baca. Kita baca di Lukas Apa? Lukas 18 nomor 9 sampai nomor 14. Lukas 18 ayat berapa? Nomor 9 sampai nomor 14. Nomor 9. Apa tuh bang temanya? Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Gitu. Oke, berarti kita di sini kitab ini berisi tentang apa? Perumpamaan ya? Perumpamaan, iya betul sekali. Ayat yang mana bang? Yang ini, yang harus dibaca semuanya sih supaya paham. Ya, Dari nomor 10 aja dibaca. abang aja yang baca gitu. Oke, gue baca ya. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yap. Nangkap sampai sini? Tangkap? Nah, mantap. Pertanyaannya boleh? Boleh. Lord Squall, Apa? setiap hari apa
mukul-mukulin diri sendiri supaya ditinggikan oleh Allah? Enggak pernah gua. Oh, nggak pernah. Ya. Direndahkan dong oleh Allah. Enggak ada di situ. Nggak ada. Iya. Kalau nggak ada. Ini ada. Kalau lu tidak memukul-mukul diri lu bakal direndahkan. Ada nggak di situ ayatnya? Coba mana? Ya, Mana ayat? ini di sini. Ayat ayat apa? Di 13. 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Mereka ia memukul diri dan berkata, Tuh. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Gitu. Tuh, mukul-mukulin diri. Puk, Allah, ampuni aku. Gini Gitu. bang, ya ini Gimana? kita berusaha ya. Kita berusaha. Ini parah Roll Squad ini tidak menjalankan firman Tuhan ini. Ada aja. Nah, berarti dia masih belum turun ya teman-teman ya. Masih mau menerima penyiksaan Kores ya. Nah, sekarang mampus loh. Bagian kalau berdoa harus babak belur nih. Mampus. Nangkep kalian maksud Kores? Ini orang dulu ya, dia mukul-mukul diri sambil berdoa dan saat itu ditinggikan Allah. Kalau memang pemberlaku firman Tuhan ya, kalian kalau berdoa juga harus kedebak-kedebuk babak belur dong. Nggak bisa kayak gitu doang. Wah, parah kalian. Parah. Gini ya. Gimana? Perumpamaan. Ya. Warna merah ini perumpamaan bang. Warna merah perumpamaan, oke. Nah, ini orang yang pemungut cukai, orang berdosa lah. Ibaratnya kita Iya, orang berdosa. korupsi minta ampun nih kan. Minta ampun ya. Kan memukul bang, pas itu dia guling-guling pun dia pas itu, Tuhan tolong Tuhan ampuni aku gitu. Ya. Ekspresi bang, ekspresi dia, suka dia lah. Gitu. Ya. Karena ini kan perumpamaan. Coba abang cari dah di KBBI. Apa sih arti perumpamaan itu? Perumpamaan itu artinya hal yang tidak terjadi untuk diambil kepentingannya gitu. Nah, udah titik hal yang tidak terjadi. Ini kan hanya seumpamanya gitu kan, perumpamaan. Seumpamanya. Iya. Berarti Lord keluar kalau berdoa nggak mukul-mukul diri kayak yang diumpamain Yesus. Ini kan bicarakan orang berdosa. Dia kan abang baca lah dari atas. Iya, gua udah baca ini. Oh, gue udah baca ini. Artinya ini perkataan Yesus nggak dijalanin sama orang-orang Kristen ya? Kasih. Iya beda konsep bang di situ bang. Sesuai data lah bang di situ bang. Ya kan? Perumpamaan. Mane kaum yang katanya Laskar Kristus, dinamain Kristen karena pengikut Yesus. Kalau yang enak-enak bagian nggak usah sunat, bagian makan babi aja kalian ikutin ya. Bagian doa-doa nyiksa-nyiksa diri sampai babak belur, bibir ijo-ijo, mata biru, ini nggak mau nih, pada nggak mau nih kalian ya. Laskar Kristus ambil yang enaknya aja. Kalau yang soal siksa kasih ke Tuhan emang kurang ajar kalian tuh ya. Kalau yang bagian siksa nggak enak kasih ke Tuhan, kalau yang enak-enak kalian ambil gitu emang kalian ya, jahat banget emang kalian sama Tuhan kalian sendiri ya. Datanya mukul-mukul diri datanya. Iya, perumpamaan masa abang mau samain perumpamaan? Iya, memukul diri itu perumpamaan dari apa kalau boleh tahu? Itu ekspresi bang menurut gua, karena di situ kan tidak menjelaskan gitu. Memukul diri itu seperti apa sih gitu? Memukul diri itu dia bikin mie goreng biasanya, bikin mie goreng. Kok pakai nanya mukul diri ya mukul diri lah, pakai tangan lu pukul pipi, pukul leher, pukul punggung, begini, kan? apalah dipukul. Nah, makanya gua bilang gitu kan. Apa? Ekspresi masing-masing, entah kayak dia itu memukul kayak gimana kayak itu kita nggak bisa karena kita nggak ada di situ, kita nggak tahu. Nah kalau sekarang menurut gua kalau nggak memukul diri, memukul apa ketika berdoa? Ngapain kita berdoa harus mau memukul? Ini ajarannya. Astaga bang, itu perumpamaan bang. Abang udah bilang tadi perumpamaan. Apa arti perumpamaan bang? Perumpamaan gimana? Karena Ki Kores udah bilang perumpamaan ini sesuatu yang nggak terjadi. Masalahnya itu berbentuk cerita yang sedang terjadi kepada pemungut cukai. Cerita loh. Kalau arti cerita ya berarti terjadi dong. Ya kan? Terjadi dong ini kalau. Terus dia tadi nambahin sendiri noh. Ngapain kita pukul-pukul diri sampai hal-hal yang nggak penting itu? Yesus yang bilang. Yesus yang bilang. Anjay. Bukan Kores. Berarti seakan-akan lu bilang, Tuhan Yesus, nggak penting banget pukul-pukul diri.
Kurang ajar ya. Emang kurang ajar ya, kurang ajar kalian semua. Iya. Bukan Kores yang bilang Yesus, kalau lu bilang nggak penting ke Yesus bilang nggak penting. Astagfirullah. Perumpamaan itu yang nggak penting tapi dibahas. Nah sama kayak gitu, kayak Oh gitu, nggak penting. Ya ini sia-sia ini Yesus ngomong panjang-panjang. Ya udahlah. bukan Kalau nggak sia-sia, penting nggak apa. perumpamaan. Makanya abang harus mengerti. Perumpamaan tentang apa? Tentang apa perumpamaannya? Dia ini kan, abang kan udah baca dari itu orang berdosa yang udah banyak dosa. Iya. Orang abang gitu. Koruptor. Gitu. Gimana sih biar dosa kita diampuni gitu? Kalau abang Pukul diri. kan, kalau abang kan berdoa gimana? Kalau dalam agama kan bersujud gitu kan? Kan? Iya bersujud. Nyium apa coba? Nyium sajadah. Nah, sama itu ekspresi masing-masing orang mau bersyukur, mau berterima kasih, mau minta ampun, terserah dia lah. Nah ekspresinya Lord kalau berdoa gimana? Kalau dalam konsep saya di rumah, Ya. pribadi saya ya berarti tutup mata, kunci tangan gitu kan. Ya mohon seru. ampun gitu. Kalau kita punya dosa. Tapi ini kan konsep di sini kan apa? Menceritakan apa ini temanya? Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Iya. Konsepnya di situ. Kita nggak bisa lari dari konsep itu, Bang. Iya makanya gitu kan, kalau yang mukul diri dia ditinggikan, kalau yang nggak mukul diri dia direndahkan. Itu yang gua tangkep sih, atau gua salah ya? Enggak, Abang nggak ada yang salah, Bang. Cuman Abang yang pemahamannya. Bener ya? Bener, Abang. Bener. Karena ini kan perumpamaan gitu. Jadi Ya udah kalau gua bener mulai per besok kalau keluar bawa cambuk yang kecil. Jadi pas berdoa, Tuhan saya berdosa. Iya. Pak, Abang gitu. kan baca di sini nggak ada yang salah. Nggak mau ya? Di sini. Bener. Yang nyiksa diri ditinggikan, yang berdoa nggak nyiksa diri direndahkan. Bener. Jadi kalian jangan komen kalau lagi ibadah di gereja datang orang Islam bawa pecut, ketepak. Komen. Ini kami baik memecut kalian agar ditinggikan. Bener. Bener. Gak ada yang salah ya. Gak ada yang salah ya. Berarti kalau kami bawa pecut ke gereja nggak apa-apa ya. Biar ditinggikan ya. Aman ya. Gak ada yang salah, abang kan baca isi kitabnya kan bener. Tapi kalau abang Bener ya? mensamakan realitanya dengan perumpamaan ini nggak bisa. Perumpamaan itu kan hal yang apa? Hal yang nggak penting kan? Gitu. Nggak bisa lah, Iya, kenyataannya kan realita. Kenapa Yesus? Iya, kenapa Yesus ngomong yang nggak penting ya? Makanya bang itu di perumpamaan. Ini kan kalau ada orang seperti mereka ini kan, nih orang Farisi, abang tahu nggak? Orang Farisi itu orang-orang seperti apa? Tegar tengkuk. Nah itu bang, makanya dikasih perumpamaan gitu. Karena Iya makanya ini kalau bea cukai tahu nggak dia orang seperti apa? ini kan pemungut cukai bang gitu. Ya, Iya. abang tahu lah kan pemungut cukai itu seperti apa kan? Itu bang. Orang pajak. Ya itulah itu. Itu Nah. kan ibarat 10%, wah gini lah, gua kasih diskon lu bayar aja 8% gitu kan? Gitu. Nah, iya dia ketika dia berdoa kepada Tuhan dia memukul dirinya. Kan gitu Ya, itu ekspresi, perumpamaannya. Bang. Kalau menurut gua ya. Ekspresi. Ya ekspresi. Nah, karena dia ekspresinya merendahkan diri, maka ditinggikan oleh Allah gitu. Tapi kalau Lord Kual tidak merendahkan diri ketika berdoa, nggak ditinggikan. Jadi saran gua Lord Kual ketika berdoa telanjang, bugil. Ya itu kan nggak ada yang tertulis bang situ. Kalau ada tertulis. Merendahkan diri lo merendahkan diri ini lo disuruh lo. Iya Barang siapa yang merendahkan diri ia akan ditinggikan gitu. Bang, kalau merendahkan diri versi gua itu kayak apa ya? Kita harus merendam. Iya kata desanya itu apa kayak? Iya kalau Kayak apa, ayo. gitu kita gitu. Nah, jadi kalau bisa berdoa pakai cemong-cemong arang gitu di muka, Ya, pakai kan baju ada robek-robek. tertulis. Kalau ada Merendahkan diri loh, merendahkan diri. ya coba buka di KBBI apa sih arti kata merendahkan diri gitu. Nah, coba apa? Coba abang buka. Coba kita Gitu. merendahkan diri. Ya coba. KBBI Apa coba? merendahkan diri bea cukai. Merendahkan. Nggak ada dua ini nih, merendahkan diri, menjadikan dirinya merasa kurang. Ah, kayak gitu, amputasi. Ya Tangannya nggak ada satu. itu abang mendeskripsikan yang abang nggak ada pada saat itu. Beda lagi bang konsepnya. Tadi yang suruh buka KBBI siapa? Hah? Yang suruh buka KBBI siapa? Berarti tadi membuat dirinya merasa kurang. Benar kata Ki Kores. Amputasi anggota tubuh. Kenapa gelagap dibalik sesuatu yang tertulis? Mau lari kemanapun kena. Karena inilah kitab kalangan dari manusia.
Jadi walau bagaimanapun, sesuai keterbatasan akal manusia, maka juga akan terbatas akal kalian dalam menjelaskan di kemudian hari. Selamat datang di kebenaran. Mutasi. Jadikan diri merasa kurang loh. Kurang itu apa sih, Bang? Gitu. Kurang itu nggak lengkap. Kayak begini loh. Gua mau belanja nih kan, gitu. Ya. Harga barangnya itu 100.000, tapi uang gua cuma 80.000. Itu berarti apa? Pukul diri. Nah, itu kan sama, Bang. Seperti itulah, Bang. Gitu. Ini Kenapa jadi dagang kan mau berdoa kok. Jadi Iya kan, beli buah. kan tadi Abang bilang kan ini kan orang apa? Merendahkan diri. Abang udah apa? Udah apa? Kurang inilah, kurang itulah. Ya merendahkan itu, Iya. merendahkan diri. Kita itu nggak bisa lebih tinggi dari Allah gitu aja. Kurang nyiksa, kurang nyiksa. Kan dia bilang kita itu nggak boleh tinggi dari Allah. Oke, kita kasih aja perumpamaan ke dia. Ya udah, kalau Yesus lagi tidur kita ngapain? Gali tanah. Kita masuk di bawah tanah karena Yesus harus lebih tinggi dari kita. Itu gimana? Kalau disiksa lagi di balik kata-kata itu bisa disiksa sampai meledak kepala aja tuh. Atau biar nggak capek gali tanah. atau biar nggak capek gali tanah, kita nggak boleh lebih tinggi dari Allah. Takutnya kasur di rumah kita lebih tinggi daripada kasur tempat tidur Yesus. Yesusnya suruh tidur di atas tiang tower, bagaimana nih? Titik. Iya, jadinya gimana merendahkan diri itu masa pakai ucapan doang. Ini aja bea cukai dia pukul-pukul badan, Ya ada nggak situ mukul-mukul? Ada nggak situ mukul-mukul? memukul diri. Ya mukulnya, Abang tahu nggak memukulnya itu caranya yang gimana? Lihat nggak? Ya pokoknya sampai bunyi aja. Kalau nggak bunyi bukan mukul namanya itu. Ya kan nggak tertulis. Ini nih bunyinya res nih, Mukul gini sampai nih. bunyi gitu. Makanya gue bilang, Bang, kita kalau membahas itu harus sesuai yang tertulis. Oh, itu masih pelan, Kang. Masih pelan itu. Harus Memukul, keras. gitu kan? Oh ya udah. Gini. Wok. Kayak gini, Ah, tuh harus gitu. Bang. Abang Apa? pernah lihat apa? Ini gue kasih contoh lah. Abang pernah lihat nggak kayak ada anak-anak yang habis masuk angkatan ini kan? Mereka lagi jalan nyanyi kan, hu ha gitu kan? Ya. Itu mereka mukul ini. Enggak. Hah? Enggak. Forsa gitu kan, tuk. Indonesia gitu kan, bangga mereka itu kan. Karena apa? Itu merendahkan diri. Menurut lu itu merendahkan diri ya? Orang mereka itu, iya, sama lah Bang, kayak gitu Bang. Mereka, Wajir parah lu. astaga. Itu mereka sedang yel-yel. NKRI kok merendahkan Iya diri? kan, apa? Mereka tahu itu yang tertinggi itu apa? NKRI yang tertinggi gitu. Yel-yel itu bukan merendahkan diri itu. Itu merayakan. Bersuka cita itu. Merendahkan Ya, diri sama. itu yang tadi yang benar memukul Ekspresi Bang, diri. intinya ekspresi. Apa ngerti nggak ekspresi itu? Ya ekspresinya beda dong. Mana ekspresi sukacita, mana ekspresi merendahkan diri gitu loh. Ya merendahkan diri, just merendahkan diri Bang gitu. Merendahkan diri itu lu jalan nggak pakai celana gitu kan. Nah, itu Merendahkan diri itu lu. bukan menurut gua. Abang yang menjelaskan gitu. Enggak kalau apa namanya? Ada Kalau jalan data. nggak pakai celana merendahkan diri nggak itu? Ada nih data merendahkan diri itu. Coba, cari coba. Ada. Iya, kita kalau yang tertulis memukul diri itu merendahkan diri namanya. Kalau merendahkan diri itu memukul diri gitu loh. Ini kan jelas di sini Bang, kan perumpamaan, hal yang nggak seharusnya itu dibahas gitu. Makanya Seenggaknya lu ambil yang setara sama yang memukul diri apa kek gitu kan, jedotin pala apa kek. kan nggak ada yang tertulis, kita kan bicara Benar, yang iya, ada yang betul. tertulis gitu. Harus sesuai ada yang Iya. tertulis lah Bang. Nah, kalau misalnya harus sesuai yang ada yang tertulis, lu berdoanya harus sesuai yang ada tertulis. Jadi Allah Bapa yang di surga, pak. Mana? Ini kan perumpamaan. Astaga Bang, gimana kita? Gak mau mereka memang, mereka nggak mau memang. Mereka maunya yang gampang-gampang ya. Bukan gampang-gampang ini, lu nyari pembahasan itu perumpamaan yang apa kata Yesus berkata contoh gitu. Coba lu carilah ayat Alkitab Yesus berkata. Oh, ada Yesus berkata ya. Ada. Oke. Coba. Siap. Ini memang kebiasaan kurang ajarnya Aliteng. Apa kebiasaan kurang ajar? Contoh, sunat, jangan makan babi. Enak orang ini bilang, oh itu udah berlaku sama Yesus, udah digenapi. Untuk kami nggak perlu. Makanya ujung-ujungnya, kalau kita di Islam, kita hamba Tuhan, maka kita yang tunduk dengan Tuhan. Apapun perintah dan larangan kita jalani. Kalau mereka enggak, Tuhannya dibikin babu mereka. Arti dibikin babu gini. Yang ini udah nggak perlu lagi. Yang udah dilarang ini udah pakai aja nggak apa-apa. Karena semua udah dijalani sama Tuhan kita.
Jadi ibarat paham nggak maksud aku? Tuhannya malang banget di Kristen gitu. Malang banget hanya karena ulah manusia Tuhannya dibabuin sama mereka. Kasihan, Masya Allah. Jangan lagi kalian fitnah Tuhan kayak gitu. Tobatlah. Yesus berkata ya, oke. Masa perumpamaan? Udah tahu perumpamaan gue capek-capek mau inilah itulah aduh bang. Oke, kita yang berkata. Ini Yesus berkata nih. Ya, Matius 7 nomor 7. Matius 7 lah. Nomor 7. Matius 7 Nomor 7. nomor 7. Iya. Ayat berapa? Coba. Ya Matius 7 nomor 7, nomornya nomor 7, pasalnya pasal 7, nomornya nomor 7. Coba abang baca. Mintalah maka akan Temanya diberikan apa itu? kepadamu. Temanya hal pengabulan doa. Nah, Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. nah. Oke. Sudah. Udah. Pertanyaannya. Pertanyaannya, rumah Kristen yang mana yang bisa kita minta-minta? Ini parah nih. Ini kita mau bicara sesuai dengan ayatnya atau bukan? Itu suara-suara. Kenapa? Coba. Ini kita mau bicara sesuai konsep ayat ini atau di luar konsep ayat ini? Sesuai konsep ayat itu. Oke. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Iya. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ini doa bang. Lagi berdoa dia konsepnya. Coba lu berdoa kayak gini kata-katanya coba. Astaga. Ini pemahamannya bang. Gue kenal ngakak dari tadi sumpah gue Pemahamannya bang. ngakak gue. Hal pengambilan Saya aja dari tadi nggak sanggup ketawa teman-teman. Nah kita lanjut part 2. Kenapa kita lanjut part 2 teman-teman? Karena panjang. Nggak mungkin kita bikin video sampai 2 jam ya. Di part 2 nya kita tuntaskan sampai habis ya teman-teman ya. Oke, kita telah melihat dan mereaksi debat lintas agama itu. Di mana mereka tersebut saya yakin benar. Kalau dia bilang itu perumpamaan kita objektif. Kita nggak bodoh. Jangan kayak mereka yang nggak ngerti perumpamaan. Kita ngerti. Bahwa di situ Yesus mengajarkan bahwa kalau meminta kepada Tuhan, maka mintalah dengan penuh rasa ingin. Artinya sama seperti kita. Kalau kita minta, bos naikin gaji dong. Biasa aja itu. Tapi kalau bos, kayak biasa jual kesedihan dulu. Bos, anak udah gak makan 3 hari bos. Ban mobil bocor bos. Nah, kita kasih tahu kesedihan baru kita minta. Itu benar. Akan tetapi bodoh dan tololnya mereka bilang ini hal yang gak penting. Saya yakin yang Yesus bilang itu penting. Karena sebagaimana kita meyakini bahwa rasul-rasul itu mengajarkan penghambaan. Bukan seperti mereka. Mereka itu segala derita dan upaya dan usaha yang bau-bau penyiksaan itu ke Tuhan. Segala larangan yang berat bagi mereka itu ke Tuhan. Enggak kepada mereka. Makanya kita bilang mereka itu sebagai kaum agak kurang ajar. Kalau bagi kita, kita adalah hamba Tuhan. Bagi mereka, Tuhan hambanya mereka. Harus menuruti apa mau mereka. Kalau hal yang udah diperintah, Tuhan batalin. Kalau yang udah dilarang, Tuhan gak mau, aku mau lakuin. Oke, Tuhannya tunduk, monggo. Tuhannya langsung, siap Gusti, gitu. Jadi mereka ujung-ujungnya adalah orang yang, apa ya? Makanya dikatakan, kenapa agama bisa lahir, teman-teman? Ya itu alasan agama bisa lahir, teman-teman. Agama bisa lahir selain Islam, selain yang dibawa oleh para rasul, karena apa? Manusia itu menciptakan tandingan-tandingan daripada Tuhan. Mereka itu seakan-akan menampakkan ketidaksetujuan mereka terhadap Tuhan. Detik mereka menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap Tuhan, mereka buat Tuhan pembanding. Tujuan bikin Tuhan pembanding apa? Agar ini loh Tuhan, versi kami, nggak ada tuh perintah ini, nggak ada itu larangan ini. Kalau kalian bertanya tentang siapa pemilik langit dan bumi, ya ini loh manusia ini, atau oh ini loh berhala ini. Tapi itu perintah yang dikasih sama Musa atau Isa itu ada-ada aja tuh sama mereka tuh. Nggak ada, Tuhan itu nggak sayang sama manusia. Apa yang dimaukan manusia ya pasti dikerjakan. Apa yang dilarang itu hal yang nggak logik karena manusia suka. Apa yang dilarang? Ini aja kalian sembah. Apapun yang kalian mau boleh kalian lakukan. Nah itu teman-teman. Menjadi alasan agama itu bisa muncul. Karena bebalnya otak manusia terhadap perintah Tuhan dan nggak mau lagi mewujudkan kepatuhan terhadap Tuhan seakan-akan hal yang bohong.
dusta yang disampaikan oleh para rasul dan seluruh rasul tentang perintah dan larangan Tuhan. Tapi mereka itu diiming-imingkan dengan syariat-syariat. Ini loh Tuhan yang baik, penuh kasih, penuh rasa iba. Akhirnya apa? Mereka sendiri yang terjebak dengan argumentasi mereka. Tentang segala tata cara, tentang sejarah tekstual yang ada di dalam Bible, yang nggak mungkin mereka bisa artikan, yang nggak mungkin mereka itu bisa narasikan kalau itu benar. Melainkan hanya pengada-ngadaan mereka, seperti yang tadi kita saksikan. Ya. Seperti yang tadi kita saksikan, pertama, mereka terjebak oleh narasi mereka sendiri. Apa perkataan Mbak Pendeta? Pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah itu sendiri. Pendetanya dengan berani ngomong, maka apapun yang keluar dari Tuhan. Masa iya kita bukan bilang itu Tuhan? Hah? Yang keluar dari kita sebut anak kita. Yang keluar dari Tuhan disebut anak Tuhan. Oke, kita terima. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Oke, yang keluar dari Yesus Tuhan apa bukan? Oh, beda bang, itu beda. Itu beda lagi. Itu lain lagi. Akhirnya apa? Standar yang kalian buat itu nggak bisa jadi standar. Paham? Bikin standar tapi nggak bisa jadi standar. Kenapa? Ketika standar ini diberlakukan, maka akan mendobrak segala apapun yang masuk ke dalam standar. Menstandarkan yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan, maka ingat, Yesus manusia biasa. Ketika Yesus meludah, hati-hati loh. Ludahnya bakal jadi for tunggal. Pertama Tritunggal. Yesus ngeludah ada 7 kali. Berarti 7-7-nya Tuhan. Jadi 7 tunggal. 7 tambah 3, 7 tambah 3. 10 tunggal. Ya, kalau seumur hidup Yesus 33 tahun ngeludah 800 kali. Ya, kita anggap 8.000 kali. Menjadi 800 tunggal. Waduh, banyak banget Tuhan itu. Kenapa? Ya karena mereka sendiri yang mencetuskan hukum yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Maka telanlah itu. Telan narasi itu. Sehingga saat kamu menelan narasi itu, seberduri apapun nyangkut di kerongkongan, kalian harus paksa telan. Kenapa? Kalian sendiri yang memaksa memakan. Maka kalau kalian tahu kalau itu berduri dan gak bisa telan, buang. Karena kalian masih punya kesempatan sebelum mati. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Kita lanjut di part 2 yang lebih seru dan lebih lucu bersama Aki Kores. Bisa kalau teman-teman. Saya Almaty Action pamit undur diri. Jangan lupa support channel saya dengan titipkan komentar apapun tentang debat ini. Bagaimana tanggapan kalian? Saya nantikan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Ana uhubbuilaikum. Saya mencintai Anda semua. Jangan lupa dukung dan tinggikan channel ini. Bye. Assalamualaikum. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye.